Di era modern seperti sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat justru membuka celah bagi sebagian orang untuk bereksperimen tanpa landasan ilmiah yang kuat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan temuan obat palsu yang cukup mengkhawatirkan. WHO mencatat di negara berkembang, angka peredaran obat palsu mencapai 10 hingga 30%. Di Indonesia sendiri, diperkirakan 25% obat yang beredar adalah palsu. Dan yang lebih mengejutkan, 33% kasusnya terjadi melalui toko online. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan obat palsu? Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku, atau produk yang meniru identitas seperti nama, kemasan, dan penandaan dari obat lain yang sudah mendapatkan resmi izin edar. Penggunaan obat palsu dapat menyebabkan keracunan hingga kegagalan pengobatan. Kandungan dengan dosis yang tidak tepat pun beresiko memicu ketergantungan, resistensi obat, bahkan kematian. Untuk mengenali obat palsu, ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan kemasan obat secara seksama. Obat palsu sering menampilkan perbedaan warna, kualitas cetakan yang buruk, hingga ejaan dan tata letak informasi yang tidak konsisten atau bahkan salah. Yang kedua, informasi pada label. Periksa kelengkapan informasi penting seperti nama produsen, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan nomor izin edar. Jika informasi tersebut tidak jelas, tidak terbaca, atau bahkan tidak tercantum sama sekali, patut dicurigai. Yang ketiga, kondisi fisik obat. Amati warna, bau, rasa, dan tekstur obat. Jika terasa berbeda dari obat resmi yang biasa digunakan, itu bisa menjadi tanda peringatan. Yang keempat, efektivitas obat. Obat palsu umumnya tidak memberikan efek penyembuhan seperti obat ALC atau bahkan tidak memberikan efek apapun setelah dikonsumsi. Yang kelima, sumber pembelian. Waspadai obat yang berasal dari distributor atau pemasok tidak resmi dan tidak terdaftar. Selalu beli obat dari apotek atau fasilitas kesehatan yang terpercaya. Yang keenam, harga yang ditawarkan. Harga yang terlalu murah atau tidak wajar bisa menjadi indikator kuat bahwa produk tersebut adalah palsu. Ingat, jika harganya mencurigakan, keamanannya pun patut dipertanyakan. Untuk terhindar dari obat palsu, BPOM mengingatkan kita untuk tidak melewatkan checklist, yaitu yang pertama, beli obat hanya di toko obat atau apotek resmi yang sudah terdaftar dan terpercaya. Yang kedua, jika membeli secara online, pastikan platform tersebut terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik farmasi yang berizin. Yang ketiga, selalu ingat checklist, yaitu cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum mengonsumsi obat apapun. Kita bisa melakukan pengecekan secara digital melalui situs resmi BPOM di cekbpom.go.id dengan memasukkan nomor registrasi atau nama obat yang ingin diperiksa. Dengan mengenali ciri-ciri obat palsu dan menerapkan tips aman dari BPOM, kita dapat lebih waspada dan melindungi diri serta orang-orang terdekat dari bahaya yang mengancam. Jangan ragu untuk selalu memeriksa dan membeli obat dari sumber yang resmi dan terpercaya.